Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru. Berjumpa lagi dengan saya Rina Yanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 8 Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Modul ini adalah eksplorasi konsep modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Mari kita simak sama-sama. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan interaksi, dan lain-lain. Sehingga diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, guru harus memahami tujuan dari pembelajaran. Selanjutnya, guru juga harus mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kedua, minat murid. Dan yang terakhir adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness, kapasitas atau kesiapan murid untuk mempelajari materi baru. Kesiapan ini terkait dengan berbagai hal, diantaranya pengetahuan konsep dan keterampilan awal yang saat ini dikuasai oleh murid, miskonsepsi, tingkat perkembangan kognitif, afektif dan fisik, keterampilan berpikir, dan sebagainya. Kesiapan belajar mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua adalah minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang dihasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan yang lainnya. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar ada 3, yakni visual, auditori, dan kinestetik. Visual yakni belajar dengan melihat, misalnya melalui materi yang berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint, catatan, peta, atau grafik organizer. Sedangkan auditory belajar dengan mendengar, misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, dan mendengarkan musik. Sedangkan kinestetik belajar sambil melakukan, misalnya bergerak dan merenggangkan tubuh, kegiatan hands-on, dan sebagainya. Mengingat bahwa murid-murid kita memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, maka penting bagi guru untuk berusaha menggunakan kombinasi gaya mengajar. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Misalnya, mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini, dan kemudian mencatat kebutuhan yang diungkapkan oleh informasi yang diperoleh dari proses penilaian tersebut. Yang berikutnya bisa dengan cara mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid, mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan tugas atau aktivitas, bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan yang ditunjukkan oleh murid saat ini, menggunakan berbagai penilaian formatif
dan diagnostik, melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, dan mereview serta melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang akan kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Dan diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Untuk lebih memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi, mari simak diagram Fryer berikut ini. Diagram Fryer adalah pengatur grafis untuk membantu membangun pemahaman atas kosakata atau terminologi tertentu. Demikian pemaparan eksplorasi konsep modul 2.1, semoga menginspirasi dan terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.